sekarang kita ke Pak Burhanuddin Muhtadi dulu, yang mungkin akan lebih banyak berbicara tentang elektabilitas ya, Pak Burhan. Banyak nih. Dan hal-hal yang lainnya lah, silakan. Tapi Mas Burhan, ini Pak Burhan. Ada filenya saya. Ada file yang ingin saya tampilkan, bisa dibuka aksesnya? Bisa di share screen yang tengah ini. Jadi saya sepertinya di disable, jadi nggak bisa nampilin. Hostnya siapa nih ya? Hostnya. Admin host Pak Alfi. Pak Alfi mana Pak Alfi? Pak Alfi. Coba saya kontak di ini. Oke, saya mulai aja ya. Ini sepertinya di disable nih akses saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir on. Saya mengikuti istilah Mas Pramono nih ya, bukan hadirin, hadirat, tapi hadir on. Yang saya hormati ada Mas Pramono, tentu saja ada Mas Pramono ini senior saya. Kalau Afif ini junior saya, gitu ya. Karena ada Afif, saya tidak bisa mengklaim sebagai paling muda di sini. Enggak. Kalau Kang Iding jelas paling tua di sini. Senior lah, jangan tua lah. Ini teman sendiri kita ambil guyonan lah. Ini isu yang sangat serius. Jadi saya ingin memulai Pak Burhan udah di allow katanya. Oke. Sudah di allow. Ya. Nah, itu udah kelihatan belum bahan saya? Udah. Oke, udah. Jadi saya ingin memulai apa yang sudah disampaikan oleh Mas Pram soal ketidakpastian menyangkut pilkada dan COVID. Jadi kalau Gus Dur dulu pernah mengatakan ada 3 jenis ketidakpastian yang menjadi rahasia Tuhan, ada mati, ada jodoh, ada bajai belok. Sekarang ada satu lagi tambahannya. Rahasia Tuhan bukan hanya kapan bajai belok atau mati atau jodoh, tapi juga kapan wabah COVID berakhir. Nah, itu nggak jelas itu ya. Nah, saya ingin memulai dari Perpu dulu nih, sebelum masuk ke soal COVID dan bagaimana pelaksanaan pemilu dalam konteks wabah pandemi COVID. Pertama, kalau kita cek, Perpu yang sudah dikeluarkan, Perpu nomor 2 tahun 2020, itu hanya menitikberatkan pada aspek penghitungan suara. Jadi jadwal pemilunya itu sendiri, jadwal pilkadanya sendiri. Tetapi Presiden Jokowi yang mengeluarkan Perpu itu tidak mempertimbangkan tahapan-tahapan pilkada sebelum itu. Jadi seolah-olah pilkada hanya dilihat pada Desember 2020, tetapi tidak dilihat proses menuju pemungutan suara yang tentu saja sangat riskan kemungkinan wabah pandemik masih terjadi. Nah, meskipun saya tahu Pak Jokowi pintar sekali, kalau kita baca Perpu itu ada satu pasal barikade, pasal sabu jagat gitu ya, yang disiapkan kalau misalnya sampai Desember pandemik masih berjalan, maka pelaksanaan akan tetap dilakukan meskipun tentu ada penundaan, tapi tanpa Perpu, dan mungkin dilempar ke Mas Pramono dan KPU untuk menyelesaikannya. Jadi itu yang saya sebut sebagai pasal sabu jagat gitu ya. Kalaupun toh misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, pilkada bisa dilaksanakan di bulan Desember, wabah pandemik masih merajalela, itu akan ditunda dan penundaannya akan diserahkan kepada KPU. Nah, masalahnya kemudian soal tahapan menuju pilkada. Nah, ini yang kita harus hitung secara lebih baik. Ini ada Mas Pramono, ada Mas Afif, gitu ya. Karena kalau kita lihat tahapan pilkada itu kan panjang, ada proses pendaftaran calon, verifikasi, penyiapan panitia. Jadi pemilu ini di Indonesia itu seperti festival. Jadi layaknya festival, ada aspek yang Clifford Geertz sebut dengan istilah negara teater itu, theatrical state atau performativity. Ada aspek itu tuh. Ada aspek perayaan festival tadi. Misalnya perayaan meneguhkan pilkada damai. Itu kan ada aspek teatrikalnya di situ ya. Nah, itu dilaksanakan tentu sebelum pemungutan suara. Nah, kalau misalnya pelaksanaan yang melibatkan banyak orang sebelum Desember itu masih terkendala oleh wabah pandemik, sebaik apapun cara kita menggunakan protokol kesehatan pasti masih ada dampaknya. Nah, saya menampilkan di slide yang Anda bisa cek gitu ya, itu soal
The Hammer and the Dance. Itu tulisannya Thomas Puyo, tulisan yang sangat top gitu ya, karena dibaca 40-an juta orang. Jadi tulisan seorang yang punya dampak luar biasa. Ada istilah yang dia pakai yaitu Hammer and the Dance. Nah ini sebentar saya sambil coba masuk kembali ke slide saya gitu ya, kok sepertinya nggak kelihatan. Oke. Nah kalau misalnya Anda cek di situ di slide yang saya kasih, kalau misalnya COVID ini tidak ditangani secara serius oleh pemerintah tidak melakukan apa-apa atau do nothing, maka terjadi kenaikan eksponensial yang luar biasa. Ya. Jadi yang garis hitam itu, dia akan naik secara eksponensial mengikuti deret ukur, gitu ya. Kalau misalnya ada mitigasi melalui satu skema yang sangat keras, gitu ya, dari pemerintah apapun bentuknya, entah itu bentuknya testing, trace atau isolating atau bahkan lockdown dan lain sebagainya, ada mitigasi. Tentu ibarat hammer itu palu gitu ya, yang awalnya naik ke atas bisa dipalu sehingga dia melandai dan akhirnya turun. Nah itu gambar yang disampaikan Thomas Puyo seperti itu. Jadi harus ada palu. Masalahnya apakah palu yang dipakai pemerintah melalui SPP itu telat atau tidak, cukup atau tidak, itu pertanyaan berikutnya. Nah saya hanya bicara aspek yang lebih deskriptif dulu. Nah setelah di palu itu biasanya akan terjadi penurunan, flattening, dan kemudian turun. Tetapi satu yang diingatkan oleh Thomas Puyo terkait dengan fenomena wabah COVID ini adalah ketika di palu itu tidak serta-merta akan kembali ke jalan normal. Belum tentu gitu. Jadi ibarat kalau kita naik mobil kemudian kita misalnya ya, itu ada polisi tidur yang terlalu tinggi gitu ya. Itu kan marah itu. Habis itu setelah polisi tidur tinggi kan jalan mulus lagi. Enggak seperti itu. Dalam konteks COVID, ketika wabah mulai bisa dimitigasi, itu tidak serta-merta kita kembali ke kehidupan normal seperti sebelum COVID itu berlangsung. Artinya ada jalan gerunjal-gerunjal lagi, dan kita dipaksa setelah the hammer, the dance. Kita harus menari di balik tadi. Dan jangan lupa kalau misalnya salah-salah arah, itu yang terjadi muncul gelombang kedua COVID, seperti yang terjadi di Jepang sama Singapura. Setelah flattening out, muncul lagi. Jadi, poinnya adalah kita menghadapi situasi yang tidak pasti, seperti yang tadi Mas Pramono cerita. Nah, karena ketidakpastian itu, maka kita dipaksa untuk hidup dalam new normal, normalitas baru. Kayak sekarang nih, seminar, ya, pakai Zoom, pakai Google Meet. Biasanya kita ketemu hadirin hadirat, sekarang hadir on gitu ya. Ya kan, betul ya Mas Rom ya? Ini kan bagian dari new normal. Salah satu new normal adalah bicara di seminar tanpa honor. Itu juga new normal. Ya kan? Karena Zoom gitu ya. Jadi ini bagian dari new normal yang kemudian mengakibatkan pada yang kedua. Anda bisa lihat ya grafik yang saya tampilkan di situ. Yeah. Indonesia ini sepertinya mengikuti, saya sedih sebenarnya, tetapi saya harus mengatakan kemungkinan besar yang terjadi, Indonesia mengikuti yang warna merah. Kasus US, UK sama Swedia. Mengapa? Karena pemerintah dalam melakukan mitigasi itu tidak cepat dan tidak terlalu tepat. Makanya kita tidak mengikuti jalan Korea Selatan atau New Zealand atau beberapa negara yang ada di bagian bawah ini. Ada Vietnam, ada South Korea, ada New Zealand. Di sana hammernya jalan, setelah hammer turun kurvanya. Tetapi kasus US, UK sama Sweden itu yang terjadi hammernya telat. Di Swedia misalnya, itu sekolah tetap buka, mall tetap jalan. Di US meskipun ada sedikit pembatasan, tetapi belum apa-apa, pantai sudah dibuka, macam-macam. UK juga demikian, bahkan Perdana Menterinya
Boris Johnson kena COVID, Ratu Elizabeth kena gitu ya. Jadi ketika tidak ada mitigasi yang baik, kita bisa berdebat mitigasinya bentuknya apa. Korea Selatan misalnya nggak pakai lockdown, tetapi dia pakai massive testing, massive tracing, sama massive isolating. Tiga-tiganya jalan secara baik. Dan mereka berhasil melaksanakan pemilu legislatif di tanggal 15 April di tengah wabah pandemi corona. Nah, Indonesia itu tidak jelas. Ya, saya mohon maaf harus mengatakan apa adanya ya. Jadi kebijakan kita itu tidak jelas dalam konteks kesehatan masyarakat, public health, secara ekonomi juga tidak jelas. Serba tanggung. Misalnya tidak melakukan lockdown, pakai PSBB, tetapi dilaksanakan setelah wabah ini keluar dari epicentrum epidemiknya di Jabodetabek. Nah, sekarang udah kemana-mana. Baru kemudian muncul PSBB, gitu ya. Kalau misalnya dari awal dilakukan PSBB, dan taruhlah misalnya pemerintah memberi subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan, itu ada kawan epidemiologis yang menghitung paling banyak pemerintah keluar 100 triliun. Kenapa? Karena PSBB-nya udah langsung dilaksanakan hanya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jadi biaya untuk menghidupi orang yang membutuhkan karena nggak bisa kerja itu tidak besar. Tetapi karena terlambat melakukan PSBB dan wabah udah kemana-mana, akhirnya pemerintah sekarang udah keluar 450-an triliun. Padahal kalau pakai PSBB secara cepat mungkin cuma 100. Gitu ya. Sekarang udah 450-an triliun. 50 triliun lebih dipakai buat kartu prakerja yang nggak jelas. Ya, buat kaum milenial itu apa itu ya? Yang saya sampai sekarang bingung kan ada pelatihan memancing. Nah, jadi ini akibatnya ke Mas Pram sama Afif ini. Karena sudah terlanjur melebar kemana-mana, kita tidak melakukan PSBB lebih cepat, masif testing juga tidak, masif tracing juga tidak, gitu ya. Kemudian masif isolating juga tidak. Kita betul-betul hanya mengandalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan akibatnya apa yang terjadi ya betul-betul pertolongan Allah nih. Kalau misalnya yang meninggal taruhlah kurang lebih 1000-an, bahkan prediksi Reuters misalnya mencapai 2200, saya merasa, mohon maaf meskipun saya tidak bermaksud ya membandingkan soal nyawa, tetapi untuk ukuran negara dengan 273 juta, gitu ya, dengan lack of government response, dengan warga yang tidak disiplin, dengan health system kita yang acak-adut dan pas-pasan, itu bukan angka yang terlalu besar. Meskipun saya sedih ya kalau ada, bagaimanapun beberapa kawan saya juga ada yang meninggal, tetapi kalau bandingan sama negara lain, itu bukan angka yang besar sekali. Amerika udah 60 ribu yang meninggal dunia. Jadi poin saya, lepas dari segalanya, masih ada kabar baik. Yaitu, makanya saya sering, ini Mas Afif, sering baca, doa-doa gitu ya. Itu yang, ya. Iya, yang doa yang ijazahnya dari Kiai Hasyim Asy'ari itu, yang dibacakan Khofifah waktu, luar biasa itu. Lihom satun. Iya, jadi karena kita situasi seperti ini itu mengakibatkan tidak kurva V yang terjadi. Kurva V itu habis turun ke bawah, ekonomi nggak bisa jalan, tetapi penanganan cepat langsung kita naik kembali ke situasi normal. Enggak. Yang terjadi adalah kurva M. Kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Dan akhirnya, kapan selesainya? Wallahu a'lam bishawab. Dan menurut epidemiologis akan lama. Karena dibiarkan seperti ini. Yang terjadi lama-kelamaan herd immunity secara diam-diam. Jadi, dan itu sudah Anda bisa lihat, kalau Anda cek data dari, kemarin kan sering dikutip tuh ya, Singaporean University Technology and Design. Awalnya kan diklaim wabah akan berakhir Juni. Sama pemerintah di highlight. Termasuk ada senior pollster yang bilang Juni berakhir. Jadi saya nggak mau nyebut. Ya. Tetapi kalau Anda buka webnya, sekarang udah berubah itu prediksinya. September. Udah direvisi. Sekarang jadi September akhir. Dan mereka mengatakan perubahan itu karena mitigasi yang dianggap telat. Nah, artinya apa?
Yang optimis seperti SUTD pun itu September akhir baru selesai. Apalagi prediksi yang tidak optimis. Nah, kemungkinan bisa jadi sampai September. Nah, ini yang harus diatasi. Saya tidak ingin terlalu pesimis terus gitu ya. Nanti bisa-bisa kita nggak enak makan buka puasanya ya. Saya kasih kabar gembiranya. Kabar gembiranya ya. Kabar gembiranya Korsel. Nah, ini mumpung ada KPU, ada Bawaslu nih. Korsel bisa melakukan pemilu. Ya, Korsel. Ini gimana caranya biar saya bisa tampil lagi, Mas? Jadi kayaknya masih ini ya, masih apa namanya? Masih slide ya gambarnya ya, Mas ini ya. Udah kelihatan kok. Udah kelihatan ya? Oke. Udah dari tadi kelihatan. Nah, sekarang kita ke Korsel dulu nih, Korsel. Korsel ini menarik nih buat saya. Korsel ini itu bisa menyelenggarakan pemilu gitu ya. Itu di tengah wabah pandemik. Itu nggak bisa digeser ke slide berikutnya ya? Bisa nggak? Ah, ini dia nih. Bisa digeser. Nah, itu. Ya, Korsel ini bisa. Nah, pertanyaannya kenapa gitu ya. Nah, yang menarik, ini kaitannya dengan elektabilitas. Di Korsel itu ada pemilu besar sekali, ada 300 kursi yang diperebutkan di tanggal 15 April 2020. Jadi belum lama nih. Penduduk kurang lebih sekitar 50 juta, jadi seukuran dengan penduduk Jawa Barat. Kemudian ada dua partai utama yang bertarung, Partai Liberal, Democratic Party, satu lagi adalah Partai Konservatif. Yang menjadi petahana adalah Partai Liberal, Partai Democratic Party. Nah, menjadi petahana. Nah, kalau kita cek gitu ya data di Korsel, itu menarik karena di Korsel itu sampai Februari itu daerah dengan korban terbesar kedua setelah Cina. Fatality rate saat itu masih tinggi. Dia hanya kalah dibanding Cina. Ada sekian banyak orang yang terkena. Tetapi pemerintah incumbent dari Partai Demokrat, Liberal Demokrat tadi, dia melakukan satu kerja keras yang luar biasa. Dan sukses. Jadi dia tidak melakukan lockdown, ada sedikit tanda kutip lockdown di daerah Daeju, tetapi secara umum nggak ada lockdown, tetapi masif testing, masif testing, masif tracing, sama satu lagi masif isolating. TTI, semua dilakukan secara baik. Dan akibatnya fatality rate turun tinggal 1%. Rata-rata dunia sekitar 4% dari yang terkena kasus positif. Akibatnya Anda bisa tebak. Maret itu performa yang positif tadi itu membuat masyarakat sana tergila-gila dengan Partai Demokrat. Sebelum pemilu itu Democratic Party dari sayap liberal itu betul-betul terancam kalah. Dia hanya di kisaran sekitar 37 sampai 40% hasil survei, hasil pemilu. Tapi karena berhasil melakukan mitigasi terkait dengan dampak COVID, itu ada kenaikan popularitas terhadap partai petahana. Ya. Dan menang telak akhirnya. Jadi kemenangan telak sepanjang sejarah Partai Liberal itu justru di tengah wabah pandemi. Karena petahananya sukses memitigasi. Nah, efek COVID ini bukan hanya ke elektabilitas, tapi juga ke pelaksanaan pemilu. Nah, ini saya kira Mas Pram sama Afif bisa gitu ya melakukan studi banding gitu ya. Studi bandingnya sekarang ya online saja ya, nggak bisa ke sana. Bagaimana mereka bisa melakukan KPU-nya nih yang melaksanakan, bukan pemerintahnya ya, melaksanakan pemilu. Jadi di Maret setelah ada tanda-tanda pemerintah berhasil memitigasi dampak pandemik, KPU awalnya mempertimbangkan untuk menunda pemilu, akhirnya dia tetap solid, pemilu dilaksanakan 15 April, tetap jalan karena ada tanda-tanda positif dari masif testing, tracing, sama isolating tadi. Dan kemudian ditetapkan protokol pelaksanaan pemilu sesuai dengan COVID, mulai dari misalnya ya, dan jangan lupa gitu ya, di sana bisa melalui pos, Mas. Jadi milih bisa melalui pos gitu ya. Jadi tidak diharamkan milih melalui pos. Karena kan tadi kalau pos kan
mungkin bisa dipikirkan milih melalui Zoom atau gimana gitu ya. Tapi intinya bisa melalui pos, golput paling rendah sepanjang sejarah di sana. Justru di tengah COVID. Karena partisipasi hak warga itu dijunjung tinggi. Jadi ada misalnya sebelum datang dicek gitu ya, termometer berapa panas badannya. Kalau panas mereka masuk pada TPS tertentu, kemudian ada TPS di karantina gitu ya, dipisahkan. Kalau yang buat isolasi mandiri itu mereka boleh nyoblos, tapi setelah jam formal buat mereka yang tidak di karantina selesai gitu ya. Jadi semua dilaksanakan, ada cuci tangan sebelum masuk ke TPS dan seterusnya. Jadi kira-kira poin saya sebagai penutup, bisa pilkada dilaksanakan bukan hanya Desember, tapi April kemarin, di tengah wabah pandemik yang luar biasa. Dan tidak kemudian membuat kurva turun di Korea Selatan naik lagi gara-gara pemilu. Yang terjadi justru membaik sampai sekarang. Nah, sebagai penutup, ini sebagai slide saya yang terakhir, gitu ya. Apa dong dampak elektabilitas terhadap calon, gitu ya, yang maju di pilkada di Indonesia kalau pilkada ditunda minimal sampai Desember. Kalau misalnya masih berlanjut bisa lebih dari Desember. Nah, saya sebelum masuk ke soal data ekonomi ini, saya ingin sedikit sedikit kasih gambaran ke hadir on dan hadir in ini ya. Gini, sebenarnya pilkada di tengah wabah itu kalau kita bisa mitigasi persis seperti yang dilakukan Korea, itu insentifnya bagus juga. Bukan hanya insentif buat calon, tapi juga insentif buat masyarakat. Yang disebut dengan insentif elektoral. Kalau pilkada taruhlah misalnya ya, dilaksanakan September, itu partai-partai calon-calon kepala daerah akan habis-habisan memikat masyarakat supaya mereka memilih calon kepala daerah. Kalau sekarang karena ditunda, partai-partai pada sembunyi semua itu. Nggak ada yang ngasih sembako, ada sih ya 1-2, tetapi tidak ada insentif elektoral buat calon kepala daerah melakukan kegiatan untuk memitigasi, membantu pemerintah dalam kasus wabah. Karena pemilunya ditunda. Gitu ya. Nah, lain kalau misalnya wabahnya terjadi sebelum Pilpres Pileg 2019 kemarin, wah rame-rame tuh, masyarakat dibantu. Ada sembako, ada masker macam-macam. Kalau sekarang kan mereka ya namanya politisi kan pasti ada pamrih. Ya wajar dong gitu ya. Masa udah keluar masker banyak untuk membantu masyarakat, kemudian nggak ada pamrih elektoralnya, kan males. Apalagi jadwal pemilunya ditunda, ya sudah gitu ya. Nah, itu kira-kira saya ingin kasih kayak semacam perspektif lain ya. Nah, sekarang, oke, kita bicara kenyataan saja, karena udah terlanjur ditunda sampai Desember. Efeknya nih, sebagai penutup, itu persis seperti pisau bermata dua. Satu, bisa positif, bisa negatif. Negatifnya ini, data kalau Anda cek laju pertumbuhan PDRB per pulau, itu kelihatan di situ, ya. Sejak triwulan pertama tahun 2020 itu ada impact luar biasa sehingga pertumbuhan di triwulan pertama itu di Sumatera secara umum cuma 0,69%, turun jauh. Di Jawa 2%, di Bali 0,03%. Bali sama Nusa Tenggara ini yang paling terdampak, mungkin karena faktor turis ya. Kemudian Kalimantan 0,21%, Sulawesi 0,23%, Maluku 0,06%. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Efek negatif COVID jelas kepada ekonomi. Kaitannya dengan elektabilitas, ada banyak calon kepala daerah petahana yang running for re-election. Nah, umumnya petahana menang itu karena faktor bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Taruhlah misalnya pertumbuhan ekonomi nggak terlalu bagus, tapi minimal sama saja itu sudah menguntungkan buat calon kepala daerah. Nah, yang terjadi sekarang gara-gara COVID, anjlok semua pertumbuhan ekonomi. Dan masyarakat pasti nyari kambing hitam. Meskipun sekarang belum zamannya kurban Idul Adha ya, tapi mereka nyari kambing hitam. Nah, kambing hitam yang paling gampang adalah pemerintah. Nah, ini kerugian negatif buat petahana. Nah, sekarang pisau bermata dua. Nah, ini contohnya, ini slide berikutnya dari survei SMRC. Ada 70% masyarakat secara nasional yang pendapatannya turun.
Ada yang mengatakan tetap pun turun dibanding survei bulan Maret. Yang mengatakan turun itu naik tajam dibanding survei bulan Maret 2020. Artinya betul-betul gelap gulita sekarang kondisi ekonomi kita. Mereka kalau dilaksanakan pilkada tentu akan mencari point the fingers at calon petahana. Nah, itu kerugiannya. Nah, sekarang kelebihannya buat petahana apa? Karena ada COVID, maka calon-calon penantang tidak punya kesempatan dan panggung yang sama untuk tampil. Apalagi ada penundaan tahapan, kampanye ditunda, semua ditunda. Nah, akibatnya tidak terjadi leveling the field, permainan tidak rata. Sekarang yang boleh tampil adalah kepala daerah. Kalau mereka maju lagi di pilkada mendatang, kesempatan emas buat mereka dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat atau dana dari pemerintah setempat, dia bisa matching tiap hari untuk mendapatkan dukungan publik sambil membagikan bantuan sosial. Nah, ini bisa moral hazard, persis kayak Bupati Sri Mulyani di di Klaten. Batuan dari pemerintah pusat ditempelin gambar dia gitu ya. Nah, ini moral hazardnya. Ya, dan itu memperjelek nama Sri Mulyani Menteri Keuangan karena namanya kebetulan sama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian gitu ya, hadir on dan hadir in. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya terlalu terus terang dan belak-belakan begini gitu ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Burhan. Ini hadir on dan hadir onat atau gimana nih? Hadirin hadirat. Hadir on sama hadir in. Hadir in. Ya, terima kasih Mas Burhan. Ini ada Pak Burhan ini UIN-nya kelihatan nih memberikan basyiron wa nadhiron. Ada kabar buruk dan kabar gembira ya. Masalahnya Indonesia akan lebih cenderung ke kabar buruknya atau kabar gembiranya ya. Mudah-mudahan ya kita kalau bicara berita setiap hari itu malah yang ada malah bikin ini ya, bikin hati tidak tenang ya, malah tidak pasti. Prediksi makin terus, soalnya prediksi makin terus memanjang jauh sampai ke September, bahkan ada yang sampai 2021 ya. Baik, saya tidak akan mengomentari banyak, langsung saja karena waktu juga, nanti langsung ke Pak Apip dari Bawaslu sebagai pembicara terakhir. Langsung saja, silakan. Ada slide-nya ya. Alfi, itu belum, suaranya belum di-unmute. Halo, admin. Admin lagi nih. Admin, ya, udah. Disable dulu itunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iding, Pak Burhan dan Mas Pram. Aduh, ketemu lagi nih. Bapak Ibu sekalian, hadir yang belum out. Kalau lawannya hadirin kan hadir out ini, bukan hadirot. Makanya hadir. Terima kasih atas undangannya untuk diskusi. Saya kira menarik tadi apa yang disampaikan baik Mas Pram maupun Mas Burhan, dua senior saya ini. Saya kalau sama Mas Pram itu di KPU debatnya bukan debat undang-undang, repot. Debat usul fake. Itu kejadian kemarin. Yang pertama, saya mau bercerita soal dari perspektif UIN lah, soal asbabun nuzul. Hadisnya keluar ini. Terus keluar ini. Kenapa? Ini penting saya kira untuk diketahui. Selain yang mengikuti RDP kemarin, sebenarnya sejatinya KPU Bawaslu itu awalnya lebih memilih opsi langsung 2021. Itu untuk menghindari kepastian yang tidak berkepastian seperti sekarang. Waktu itu kita memilihnya ya September 2021, KPU juga saya kira. Tapi ya lagi-lagi alasan situasi yang wabah dan seterusnya itu membuat keputusannya kemudian
diambil seperti ini. Ada yang bilang bisa jadi 2021 alokasi anggaran, kondisi ekonomi yang tadi disampaikan Mas Burhan juga akan pengaruh. Jadi posisi awalnya sebenarnya seperti itu. Nah, dari sisi kami di Bawaslu saya kira sebelum masuk ke situ, kalau kita lihat sekarang berangkat, ini kan kita ini tiap hari nggak kerja dari rumah misalnya. Lama-lama kan juga bosan. Saya keluarlah ke kantor. Itu sekarang situasinya menurut saya udah nggak seperti awal-awal kita wabah masuk itu. Sudah macet. Ini kan minus orang sekolah atau pabrik atau perusahaan kantor yang libur sebagian besar. Tapi jalanan itu nggak sepi, cuman ya nggak macet gitu. Nah, ini saya kira memang situasinya memang sudah yang tadi disampaikan Mas Burhan ya, melewati sentrum keramaian COVID ini. Jadi kita nggak tahu nanti bagaimana situasi terakhirnya. Nah, kalau dari sisi kami di Bawaslu, ketidakpastian dari sisi aturan ini kepastian dalam ketidakpastian ini agak merepotkan kita dalam hitungan kapan misalnya pilkada ini akan benar-benar direkomendasikan, narik ke tahapannya tadi seperti disampaikan Mas Burhan. Misalnya begini, kalau kita memilih Desember, kalau lihat kesepakatan di Komisi 2 itu kan sebenarnya langsung memilih tanggal kita. Nah, di sini di Perpu ini nggak keluar tanggalnya. Kemudian kesepakatan lainnya saya kira yang ini diadaptasi di pasal sisipan itu 120 soal jika nanti mau penundaan maka harus kumpul lagi, bikin kesepakatan lagi sebagaimana kemarin di Komisi 2. Ada dua pembacaan di sini menurut saya. Pertama dari sisi aturan yang tadi disampaikan Mas Ram, ya situasi bencananya bukan bencana alam. Kedua dari sisi independensi penyelenggara, ini yang agak berat dipahami publik. Meskipun kalau kita bicara waktu di DPR itu semua kemudian bilangnya udah ini kan situasinya musibah dan seterusnya, sehingga kita kemudian memaklumi gitu kan. Misalnya begini, kalau tahapan itu kita tarik, kapan sebenarnya penetapan calon? Nah, ini ada kaitannya dengan penindakan atau orang yang dianggap melakukan pelanggaran yang dampaknya signifikan. Misalnya ada pasal soal pendiskualifikasian petahana atau kepala daerah juga ada itu jika dia melakukan kebijakan yang menguntungkan. Ini agak serius sebenarnya di undang-undang pilkada ini. Dan kalau kita tarik kapan pasal itu bisa diterapkan, ini kita akan sangat tergantung dengan kapan KPU menarik mundur tahapan. Misalnya ketika ditetapkannya kapan, penetapan calonnya kapan, nah itu ditarik 6 bulan kan. Nah, dalam konteks ini maka situasi yang terjadi kayak di Klaten itu bisa kena sebenarnya. Kalau tergantung nanti KPU narik mundurnya kapan pelaksanaan penetapan tahapan ini. Penetapan calonnya kapan, kampanyenya kapan, itu bisa masuk ranahnya. Kalau kemarin kita tidak bisa bilang bahwa itu pasti bisa kita tindak lanjut dan seterusnya, karena tahapannya nggak ada. Nah, begitu sekarang sudah ada Desember, tinggal nanti kita akan menyesuaikan dengan hal teknis yang akan diputuskan KPU, kapan tahapan ini ditarik mundur. Nah, kita baru bisa menyesuaikan beberapa aturan yang dihubungkan dengan diskualifikasi calon dan seterusnya. Itu. Kemudian hal teknis lainnya yang saya kira menjadi penting adalah soal beberapa pengaturan di PKPU yang kita juga belum bahas bersama. Contohnya soal kampanye. Apakah kewenangan KPU sekarang sudah sangat luar biasa dengan Perpu ini? Ini kan ada yang pengaturan hal teknis disediakan KPU ya. Misalnya begini, soal kampanye. Jadi kampanye ini kalau kita rubah total, yang tatap muka itu kita hilangkan dan seterusnya, yang itu kemarin ada di PKPU sebelumnya, ini akan merubah
metode, merubah cara, ya mengurangi apa yang disebut festivalisasinya itu menarik menurut saya. Pasti akan signifikan. Dan apakah ini akan berdampak terhadap apa namanya partisipasi? Nah, kita bisa lihat puluhan negara menunda proses pemilunya, kecuali yang kita contohkan tadi, yang dicontohkan Mas Burhan adalah Korea Selatan. Tapi kita perlu catat sebenarnya, mungkin nggak cara seperti Korea Selatan kita lihat dari sisi teknis. Pertama, Korea Selatan tentu apa namanya dari sisi karena ini pilkada ya, jumlah pemilih masing-masing daerah berbeda dan ini masih mungkin. Tetapi kalau kita lihat metode Korea Selatan yang masih membuka TPS dan seterusnya itu, dia menyediakan sarung tangan dan seterusnya. Ya. Itu kebayang kalau di kita dengan alasan untuk efisiensi, kemudian biar petugas nggak terlalu capek, kemudian disediakan semua alat itu, orang sudah berhitung berapa tambahan biayanya. Itu yang teknis-teknis anggaran saja. Padahal beberapa daerah anggaran pelaksanaan pilkada karena anggaran ini sekarang di daerah ini masih berat. Bahkan untuk beberapa pengawas belum dicairkan. Itu satu. Kedua, dari teknis pemilihannya, di Korea Selatan ini ada advance voting. Pemilih bisa datang memilih lebih awal, yaitu 2 hari sebelumnya. Jadi dua hari, kan banyak metode ya soal advance voting ini. Ada yang sampai 2 minggu dan seterusnya. Nah, di kita kan belum mengenal ini. Apakah kita kemudian merubah sistem yang pemilihan dilakukan dalam waktu 1 hari menjadi ada opsi lain seperti advance voting? Kalau di pemilu luar negeri, memang dulu ada hari yang tidak bersamaan dengan hari-hari di Indonesia karena pertimbangan waktu dan lain-lain. Ini implikasi-implikasi teknis yang harus kita pikirkan seandainya kita mau meniru model yang ada di Korea. Termasuk juga metode pakai surat. Nah, ini ada presidennya kita. Anaknya siapa? Rusdi Kirana itu itu kan dicoret gara-gara kasusnya itu kan kasus surat suara yang dikirim pakai pos. Jadi 60.000 surat itu tidak jelas tuannya sebenarnya. Meskipun ada bukti pengiriman dan seterusnya, sampai tidaknya itu tidak jelas. Akhirnya ketika pleno itu, jadi kegagalan orang yang terpilih kemudian benar-benar tidak terpilih gara-gara, menurut saya ini, gara-gara surat pos yang tidak teridentifikasi itu yang terjadi dalam pemilu 2019 kemarin. Artinya apa? Dalam situasi waktu yang sangat mepet ini, jika kita mau mengatur itu dari sisi teknisnya, KPU akan luar biasa capek lah. Akan luar biasa membutuhkan banyak hal yang harus diatur. Dan dengan demikian saya kira berat sekali teman-teman di KPU ini. Saya kira sekarang juga udah mikir. Misalnya begini, ini kan nggak ada penunjukan hari, nggak ada penunjukan tanggal. Kalau kita mengacu pada kesepakatan kemarin, sebelum kita memulai untuk tahapan berjalan, yaitu idealnya Juni, maka akan kumpul semua pemangku ini untuk menyepakati dan kalau di Perpu ini kan jelas ya, akan ya pihak-pihak yang bisa memberikan pertimbangan soal kesehatan, soal dan seterusnya itu mungkin nggak Desember. Nah itu kita putuskan langsung besok, misalnya situasinya karena COVID sampai September, lompat gitu bisa nggak? Misalnya ya. Kan apakah ini gradual yang harus dipilih gitu? Jadi harus tetap milih Desember dulu atau Mei akhir nanti langsung memilih untuk opsi-opsi selain Desember yang masih mungkin kan lewat ini. Kan ada 2 cara sebenarnya, gradual atau langsung mengambil ke belakang. Nah, kalau sekarang prediksinya September, agak berat sebenarnya. Meskipun di publik kita kalau begini terus diserang gitu. Oh, Anda berarti mendoakan COVID nggak hilang-hilang dari Indonesia ini. Wah, kacau juga kan. ini saya kira yang menjadi pekerjaan berat kita semua. Dan ya KPU saya kira sekarang sudah
menyiapkan lah banyak tahapan yang itu pasti kita harus ikuti dengan tahapan-tahapan pengawasannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi, Pak Iding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Apip. Jadi memang penundaan pilkada ini dampaknya banyak sekali ya. Dalam banyak hal bisa kita lihat, ya, bukan hanya pada pemilunya, tapi pada tahapan-tahapan pemilu itu sudah terlihat dampaknya ya, karena tahapan pemilu di kita ini seperti Mas Burhan tadi bilang ada festivalitis ya, dari mulai pendaftaran, verifikasi dan seterusnya. Tapi juga berimplikasi pada seperti Pak Afif bilang tadi bisa jadi akan mengubah beberapa misalnya metode kampanye yang tadinya ada tatap muka mungkin bisa menggunakan fasilitas online. Jadi ada e-campaign dan seterusnya. Cara-cara pemilihan dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak perubahan ya. Baik, saya tidak memberikan pengantar panjang lebar, saya buka saja forum untuk pertanyaan kepada, saya lihat nih ada 130-an peserta yang sudah masuk di Zoom. Jadi silakan saja. Boleh juga mengajukan pertanyaan melalui chat ya. Ini ada beberapa chat yang masuk. Misalnya ini ada dari Bu Zuriatun Thoyibah. Sistem demokrasi tidak tepat dilaksanakan di masa pandemi. Bagaimana pendapat teman-teman? Lalu bagaimana menyederhanakan biar dari aspek biaya dan risiko lebih masuk akal? Dari Bu Ibah ya, Bu Wadek Visip. Kemudian dari Bu Hania, dalam konteks pandemi dan kaitan dengan elektabilitas, apakah ada kemungkinan calon dari partai penguasa akan kalah di beberapa daerah dalam pilkada? Ini mungkin Pak Burhan lebih tepat. Kemudian dari Mas Ayu nih, kalaupun pandemi COVID ini mereda di bulan Juni, saya rasa tetap berat bila pilkada dilakukan pada bulan Desember. Faktor atau indikator dari berhasilnya demokrasi elektoral bisa dilihat dari partisipasi politiknya. Ada kecenderungan masyarakat menjadi trauma atau butuh adaptasi kembali setelah COVID ini. Kita batasi 3 dulu aja ya. Siap. Ini ya, yang mana tadi ya? Dari yang Bu Ibah dulu tadi, sistem demokrasi tidak tepat dilaksanakan di masa pandemi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman pembicara ini? Ini sesuai urutan aja ya, dari Mas Pram dulu. Lalu bagaimana menyederhanakan biar dari aspek biaya dan risiko lebih masuk akal? Bisa di ini, Mas Pram? Sebenarnya wabah pandemi ini terhadap penyelenggaraan pilkada itu ada banyak negara yang melanjutkan tahapan pilkada, tetapi juga banyak juga yang menunda pelaksanaan pilkada. Contohnya banyak sekali lah soal itu. Jadi pilihannya sebenarnya tergantung masing-masing negara. Kebijakan politik di masing-masing negara melihat risiko dan kemampuan untuk menyelenggarakan pilkada di tengah atau pemilu di tengah pandemi ini. Tadi Pak Burhan sudah menjelaskan bagaimana soal Korea mampu menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi dengan tingkat partisipasi yang mencapai rekor dalam sejarahnya. Itu salah satu contoh gitu ya. Dan dalam banyak hal mungkin bisa diadaptasi meskipun dalam konteks Indonesia mungkin tidak sepenuhnya juga bisa di copy. Yang saya tahu pemilu di Korea Selatan itu
mereka hak pilihnya itu melekat dengan KTP-nya. Jadi pemilih itu datang langsung menunjukkan KTP. Jadi mereka nggak ada lagi DPT. Itu. Saya 2017 waktu Pilpres datang ke sana, melihat dari dekat proses Pilpresnya. Memang masih ada TPS, orang masih menggunakan menggunakan surat suara dan seterusnya. Jadi belum elektronik votingnya. Tetapi pemilih datang itu langsung menunjukkan KTP-nya. Lalu nanti di sana oleh petugas TPS-nya langsung dicek di datanya apakah ada pemilih dengan nama itu. Nah, kalau di Indonesia untuk membuat DPT itu sendiri prosesnya rumit gitu. Nah, ini yang agak sulit diadaptasi penyelenggaraan pemilu di Korea itu di Indonesia baru dari satu aspek itu saja. Penyusunan DPT kita itu saat ini yang terhenti adalah pencocokan dan penelitian. Itu petugas kita itu harus datang dari rumah ke rumah untuk mendata pemilih di setiap keluarga. Nah, itu kan resikonya besar sekali di tengah pandemi ini. Yang di Korea itu pasti tidak ada karena hak pilih melekat di KTP gitu. Itu baru dari satu aspek saja yang sulit kita adaptasi. Nah, kita berharap memang berencana akan melakukan beberapa penyesuaian sebagaimana ditanyakan oleh siapa tadi ya? Wibah. Ya. Penyesuaian pelaksanaan pilkada kita secara teknis, tetapi untuk membuat perubahan secara drastis di tengah situasi yang tidak normal ini bagi saya malah agak berisiko. Kita sejauh ini KPU sejak periode yang lalu sudah mulai mengadopsi penggunaan teknologi informasi untuk penyelenggaraan tahapan pemilu misalnya. Jadi beberapa tahapan itu, misalnya pengadaan logistiknya sudah menggunakan elektronik, daftar pemilihnya juga dikelola secara elektronik dan seterusnya. Nah, yang ke depan yang sedang kita rancang sebenarnya adalah rekapitulasi secara elektronik atau e-rekap. Nah, ketika situasi pandemi seperti ini muncul, lalu ada desakan yang begitu besar dari publik agar penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu kita itu langsung diadaptasi begitu rupa untuk beradaptasi dengan situasi baru yang langsung harus berubah banyak hal. Nah, itu yang menurut saya agak berisiko karena mengadaptasi teknologi di dalam tahapan pemilu itu harus penuh kehati-hatian, harus memastikan bahwa teknologi itu bisa digunakan dan aman untuk diterapkan di dalam penyelenggaraan pemilu. Dari sisi pengembangan teknologinya mungkin tidak mudah, mungkin tidak sulit maksud saya, karena kita punya anak-anak bangsa terbaik di beberapa kampus kita, mudah membuat sistemnya, tetapi yang lebih rumit dalam situasi sekarang ini, bagaimana nanti uji cobanya, bagaimana nanti simulasinya, bagaimana nanti pelatihannya bagi petugas-petugas kita di bawah. Pasti itu juga akan melibatkan proses pengumpulan massa yang dalam situasi ini sulit. Belum lagi terkait dengan kepercayaan publik atas teknologi yang kita bangun. Nah, ini juga membutuhkan waktu yang untuk meyakinkan publik bahwa teknologi ini aman. Nah, menurut saya, kalaupun kita mau mengadaptasi beberapa teknologi di dalam penyelenggaraan pemilu, itu sebaiknya, kalau saya pribadi, sebaiknya dilakukan di dalam situasi yang lebih normal, sehingga publik itu menerima itu di dalam dalam suasana yang lebih tenang. Saat ini kan membanjirnya informasi soal pandemi ini kan sudah kadang-kadang juga membuat parno sebagian orang ya. Orang terlalu takut dengan segala sesuatu gitu ya. Apalagi nanti ditambah dengan penerapan teknologi di dalam pemilu. Nah, itu membuat publik muncul ketakutan lagi.
apalagi sebagian dari publik kita belum pulih dari trauma, katakanlah begitu ya, dari penyelenggaraan pemilu 2019 kemarin. Nah itu menurut saya situasinya belum tepat untuk membuat perubahan yang drastis di dalam penyelenggaraan pemilu kita dengan mengadaptasi teknologi. Misalnya dengan e-voting. Nah itu menurut saya kita harus berpikir ulang untuk sampai ke arah sana. Nah, karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Afif tadi. Misalnya kita akan mengadaptasi tetapi secara sangat gradual, misalnya terkait dengan kampanyenya. Misalnya, kita akan memberi porsi lebih banyak, misalnya kampanye melalui media sosial, misalnya. Lalu menyedikitkan atau bahkan mungkin meniadakan kampanye melalui rapat umum yang pakai dangdutan, pakai panggung di lapangan, nah yang kayak gitu-gitu misalnya. Kemudian kampanye melalui pemasangan alat peraga, melalui bahan kampanye, misalnya dengan baliho, spanduk, dan seterusnya, mungkin ruangnya masih memungkinkan. Tetapi kalau itu menggunakan rapat umum, menggunakan pertemuan terbatas, dan seterusnya, itu sangat tidak memungkinkan di tengah pandemi yang belum akan selesai dalam beberapa waktu ke depan. Jadi akan ada penyesuaian-penyesuaian, tetapi akan dalam pikiran saya itu akan dilakukan secara gradual, tidak akan secara drastis perubahan-perubahan itu. Saya kira untuk saya itu kali ya. Ya, saya kira itu. Tadi sudah. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Bram. Mungkin disambung ke Pak Burhan. Khususnya tadi ada yang khususnya tadi ada pertanyaan sekitar mungkinkah petahana kalah kalau misalnya pilkada dilakukan. Sebelum ke situ, ada sedikit respon saya untuk pertanyaan apakah demokrasi perlu kita tunda di masa wabah pandemik. Ya, betul. Kalau penjelasan teknisnya tadi Mas Pram sudah sampaikan semua, termasuk kemungkinan semacam inovasi terkait dengan pelaksanaan pilkada yang lebih visible. Itu sudah disampaikan plus minusnya ya. Saya sepakat itu. Jadi memang tidak bisa kita melakukan perubahan secara cepat gitu ya di tengah situasi seperti sekarang dan di tengah public trust yang masih belum pulih hasil pemilu 2019 kemarin. Jadi dikhawatirkan mengurangi legitimasi hasil pilkada kalau ternyata perubahan tersebut tidak menimbulkan kepercayaan. Dan memang harus diakui sistem pemilu kita termasuk pelaksanaan pemilunya itu terbilang pemilu paling kompleks. Pemilu paling kompleks gitu ya. Ada aspek festivalisasi tadi yang saya sebut dan public trust yang luar biasa besar. Trust ini yang kurang tidak hanya dari pemilih tapi juga dari elit. Jadi tidak ada negara dengan layer pelaksanaan dan pengawasan pemilu seketat dan sekompleks Indonesia. Kita punya KPU sendiri, punya Bawaslu, punya DKPP. Kemudian udah ada 3 penyelenggara pemilu, termasuk ada komponen civil society, JPPR, dan lain sebagainya. Kemudian ada media massa, ada quick count yang dilakukan oleh pollster, kemudian ada teknologi, misalnya kalau kita mengacu pada pengalaman 2019 kemarin melalui situng, itu pun ya, memicu ketidakpercayaan. Apalagi jika inovasi itu dilakukan di tengah situasi darurat seperti wabah ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara lain, sangat simpel, gitu ya. Saya 7,5 tahun tinggal di Australia itu. TPS-nya itu ya di sekolah-sekolah, di gereja, gitu ya, di community center. Jadi kita tidak membuat TPS baru, gitu ya. Kemudian kotak suaranya ya umumnya kerdus, gitu ya. Kalau di sini kan spesifikasinya macam-macam, itu pun masih dipersoalkan, gitu ya. Ya kan, Mas Pram pasti punya pengalaman, udah bikin spesifikasi yang sesuai dengan undang-undang pun masih dipertanyakan, apakah basah atau tidak, kena air hujan, macam-macam. Jadi memang ini fenomena negara low trust society ya. Ini fenomena negara yang trust-nya kurang dan akibatnya kita tidak bisa melakukan satu aktivitas
Karena kalau trust itu kurang, hasil pemilunya bisa dipersoalkan. Nah, kaitannya dengan demokrasi, dengan segala tantangan tadi, saya terus terang berharap dengan penundaan sampai Desember, itu sinyal dari pemerintah maupun dari penyelenggara plus dari partai dan kontestan pilkada tetap kuat untuk melaksanakan agenda demokrasi ini. Karena yang terjadi sekarang, wabah pandemik ini, itu memicu banyak kepala pemerintahan, banyak partai politik melakukan shortcut gitu ya, untuk membypass demokrasi. Jadi yang terjadi wabah pandemik dijadikan sebagai jalan tol menuju proses otoritarianisasi gitu ya, pemerintahan. Misalnya kalau kita baca tulisannya Harari gitu ya, yang luar biasa itu yang harus kita waspadai situasi sekarang adalah di mana banyak elit politik memakai justifikasi pandemik untuk mengekalkan dominasi atau sikap otoritarianismenya. Jadi atas nama sikap darurat semuanya diperbolehkan. Ya. Misalnya sampai yang ekstrim pemilu dibatalkan. Ya, Harari mengambil contoh pelarangan pembuatan puding pada masa perang Arab Israel. Nah, setelah perangnya selesai, Israel memenangkan pertarungan 6 hari, puding masih dilarang 20 atau 30 tahun kemudian. Jadi hati-hati nih membuat aturan yang membuka kesempatan terlalu lebar buat pemerintah mengambil sikap otoriter. Jangan-jangan setelah daruratnya selesai, otoritarianisme tadi masih dilanjutkan. Ini terjadi di Hungaria dengan Viktor Orbannya, ini terjadi di Brazil dengan siapa? Dengan si Jair Bolsonaro-nya, dan tentu saja beberapa kasus di Amerika Serikat. Jadi saya pada posisi demokrasi ini harus tetap dijalankan meskipun dalam situasi darurat. Tinggal kita modifikasi, misalnya tadi ada ditunda sampai Desember, berarti harus ada modifikasi, ada ijtihad baru, entah itu dari sisi conduct of the election-nya, maupun dari sisi teknisnya, tetapi tidak menghilangkan proses demokrasinya itu sendiri. Hal-hal lain kan, itu kan kalau bahasa UIN-nya ya, kita UIN ini ya, gitu ya. Demokrasi itu usulnya. Gitu ya. Sementara yang lain-lain itu furu'iyahnya itu. Gitu ya. Kalau furu'iyah itu bisa kita diskusikan ya. Ada banyak mazhab di sini. Nah, terakhir soal pertanyaan Duania, ya, soal apakah mungkin calon petahana atau calon yang didukung petahana itu kalah. Ya, tadi saya dijelaskan di awal, ada slide-nya, 2 slide saya terakhir dari data pertumbuhan regional daerah yang mengalami penurunan drastis. Dari rata-rata 5% gitu ya, beberapa wilayah bahkan sebenarnya sebelum pandemi di atas 7%, di atas 5%, gitu ya, ada yang 6%. Kayak Sulawesi Selatan itu kan sebelumnya bagus. Sekarang overall di Sulawesi tinggal berapa tadi saya tunjukkan ya, saya cek dulu datanya, saya nggak harus ngecek datanya. Di Sulawesi overall cuma 0,23% di triwulan pertama. Artinya turunnya luar biasa dalam. Kemudian di Bali juga dalam 0,03%, Maluku 0,06%, yang agak lumayan Jawa ya 2,03%. Jadi dari sini kelihatan. Kemudian di data saya berikutnya soal retrospektif egosentrik yang negatif, gitu ya. Dari sini kelihatan ini betul-betul kalau saya seorang kepala daerah yang running for election itu ketar-ketir saya. Kalau saya misalnya ya jadi kepala daerah mau maju lagi, melihat kondisi ekonomi seperti ini, masyarakat biasanya akan nyari kambing hitam. Dan kambing hitamnya adalah petahana yang maju lagi. Jadi kemungkinan kalahnya bisa. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan Duania, kalau bukan petahana tetapi calon yang ada asosiasinya dengan Presiden Jokowi misalnya, mungkin ya, ya bisa saja ini orang cari kambing hitam, siapapun yang diidentifikasi bagian dari pemerintahan sekarang gitu ya, misalnya supaya lebih to the point gitu ya, Solo gitu ya, ada Gibran yang maju lagi, dia bukan petahana tetapi asosiasinya dengan presiden petahana, atau Bobi di Medan sana. Jadi kemungkinan itu ada,
Tetapi jangan lupa ini karena pilkadanya Desember masih ada waktu, gitu ya. Ibarat petarung itu masih ada waktu ya, kan Desember. Kalau kemudian ada perubahan yang bisa drastis dilakukan baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan perubahan itu positif, ya bisa jadi akan membawa dampak yang positif buat calon petahana dan merugikan buat calon penantang karena mereka kehilangan panggung. Nah, tadi saya kasih contoh Korea Selatan. Partai petahana, yaitu Democratic Party, itu awalnya kalah, itu struggling menjelang pemilu. Jadi di bulan Maret pun itu surveinya cuma 37%. Tapi pertanyaannya kenapa di tanggal 15 April, bahkan survei sebelum 15 April itu ada peningkatan luar biasa. Jadi survei awal April itu petahana udah unggul telak, gitu ya. Dia menguasai kursi dominan, gitu ya, suara dominan, karena berhasil mengatasi masalah pandemik. Jadi pandemik ini bisa menjadi positif atau negatif tergantung state capacity dan government response. Kalau misalnya mereka buruk, ya efeknya akan buruk secara elektoral buat calon atau siapapun yang terasosiasi dengan petahana. Saya kira itu, Mas ini. Ya, terima kasih. Langsung saja ke Pak Habib, silakan. Ya, saya kira saya nggak akan banyak. Yang pertama, dari sisi kepastian tentu meskipun masih belum tentu banget gitu ya. Nah, kita senang Perpu ini sudah keluar sehingga menuju kepastian dan loophole tahapan yang berhenti itu segera berakhir. Ini kan situasi yang banyak terjadi seperti industri di Klaten, di Lampung, dan seterusnya itu ya kita sebenarnya memang dari sisi aturan normatifnya bisa mendiskualifikasi ketika itu dilakukan dalam masa 6 bulan sebelum penetapan calon sampai nanti pemilihan, kayak model mutasi. Tapi kalau untuk pasal yang petahana misalnya dia menamakan dirinya sebagai kepala daerah, nah ini juga ada pasalnya yang depannya sama. Nah, tinggal kita tarik mundur saja nanti kalau KPU kemudian segera menentukan kapannya, itu bisa kita lakukan. Nah, pertanyaannya kemudian, seandainya, nah ini saya kira juga kekhawatiran kita semua, kita udah putuskan nanti Desember, kemudian artinya tahapan pencalonan juga akan ditentukan misalnya Oktober atau September gitu kan. Begitu menjelang pelaksanaan dekat, taruhlah September kita ini akan merubah lagi misalnya. Apakah tahapannya, kalau belum ditutup, maka tahapannya akan dibuka lagi misalnya. Nah, ini jadi persoalan. Misalnya saat ini saya misalnya dapat surat tembusan permohonan seseorang yang minta diperbolehkan lagi calon perseorangan mendaftar atas dasar COVID. Kalau ini kan jelas sudah tutup buku lah kalau daftar. Kalau verifikasinya secara langsung belum ya, tapi kalau administrasinya kan sudah semua pengecekannya. Nah, saya kira keleluasaan yang diberikan Perpu ini sudah luar biasa lah membekali KPU. Hal lain saya kira, meskipun kita butuh gradualisasinya ya, ketika kita pakai e-voting dan seterusnya, ada modal sosial yang sangat tinggi sebenarnya dari sisi situasi saat ini. Kita yang dulu juga nggak membayangkan sambil layah-layah gitu, tahu-tahu ojeknya sudah datang kan, sekarang juga sudah bisa dilakukan. Situasi saat ini juga luar biasa. Orang pesan makanan dan seterusnya, artinya teknologi itu bukan sesuatu yang tidak mau diadaptasi. KPU sudah sangat maju sebenarnya. Kita coba mengimbangi dari sisi pengawasannya kemarin. Nah, dari sisi apa yang bisa kita dorong, sebenarnya ide KPU untuk e-rekap, ini secara sosial punya modal yang luar biasa tinggi dalam situasi seperti ini. Itu akan lumayan signifikan mengurangi konsentrasi massa. Rekap ini kan berjenjang kalau di kita. Ya memang pemilu paling ruwet itu ya di kita, kalau kita lihat di banyak negara. Banyak kan, misalnya kalau kayak di Filipina itu kan dari TPS kan langsung ke distrik, ke kabupaten. Petugasnya juga pemadam kebakaran, nggak usah rekrut gitu.
guru-guru dan seterusnya. Tapi ya itu sejarahnya berbeda. Nah, menurut saya hal-hal seperti e-rekap ini agak bisa dijelaskan dan mungkin juga lebih bisa dilakukan oleh KPU. Kalau e-voting dan seterusnya itu agak berat saya kira. Intinya kepastian ini akan memudahkan kita dari sisi Bawaslu juga untuk mengikuti tahapan-tahapan kaitannya dengan penindakan yang ya mau tidak mau nih Bawaslu kan bahasa IAIN-nya kan bahasa UI-nya banyak mengabarkan ini nadhiron, harus menebar takutan orang jangan langgar ya memang tugasnya itu. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Habib. Nah, saya ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman peserta untuk berbicara langsung di forum ini. Silakan bagi mungkin teman-teman dari LSM, dari media, ada yang mau berbicara secara langsung? Mungkin di unmute atau gimana ininya? Silakan kalau ada yang mau memberikan komentar secara langsung. Menyebutkan namanya ya, biar langsung ketahuan. Ya Pak Dekan itu Pak Dekan. Oh, admin Pak Dekan di unmute ininya. Pak Dekan mungkin silakan. Ya, Pak Dekan dipersilakan. Alfi. Alfi, Pak Dekan itu suaranya belum kedengaran. ID-nya nggak ada Pak, saya search di partisipannya. Ya? ID-nya tidak ada, tidak muncul. ID-nya tidak muncul. Gimana dong? Mungkin ini Pak live kali Pak Dekan. Kalau di unmute sendiri nggak bisa ya? Oleh Pak Dekannya? Bisa Pak. Saya unmute, cuman saya searching nggak ada di sini Pak. ID-nya Pak Dekan. Coba Pak Dekannya di WA untuk unmute sendiri. Bisa nggak? Pak Dekannya sudah tidak ada di ini Pak. Dari room meeting. Itu tapi di layar ada itu ya? Pak Dekan. Oh, Pak Dekan, siap-siap. Ini saya ketemu Pak. Iya, ada kan? Sudah saya. Oke. Iya, Sen. Oke, silakan Pak Dekan. Makasih Mas Burhan, Mas Pram, dan Mas Afif. Saya kira selain Korea, lalu Indonesia, Amerika pada November mendatang juga akan mengadakan pemilu. Dan seperti apa yang kita tahu, meskipun keberantakan ambiarnya kebijakan Trump gitu ya di Amerika tentang COVID. Tapi dalam berbagai poll sampai sekarang ini, Trump tetap menempati posisi tertinggi dalam berbagai jajak pendapat kemungkinan terpilih kembali. Bahkan di dalam Golab sendiri dikatakan bahwa ini rekor tertinggi dalam elektabilitas Trump dan juga Partai Republik di Amerika saat ini dalam 20 tahun terakhir gitu kira-kira. Nah, tadi Pak Burhan bilang Korea Partai Liberal Korea diuntungkan oleh kemampuan mereka untuk melakukan mitigasi COVID-19 dan akhirnya mempunyai semacam electoral benefit dari kebijakan itu. Di Indonesia ada variasi karena kompleksitas pemilih dan sebagainya. Tapi mengapa Trump
yang begitu berantakan dalam kebijakan tentang COVID di New York dan sebagai state, tapi tetap saja menempati posisi tertinggi dalam potensi elektabilitas yang pada saya merasa bahwa belum ada kebijakan penundaan pemilu Amerika yang akan terjadi pada November nanti, dan sampai sekarang saya kira Trump tetap menjadi calon yang diuntungkan dalam konflik, tapi juga menikmati kebijakan yang berantakan tadi itu. Nah, mungkin Mas Burhan dan juga teman-teman KPU bisa mendeskripsikan apa sebenarnya yang menjadikan COVID ini mempunyai efek yang relatif bervariasi dalam proses-proses politik di negara demokrasi. Siap, makasih. Ya. Terima kasih Pak Dekan. Mungkin ada lagi yang mau bicara secara langsung di forum ini? Saya persilakan. Yang mau bicara secara langsung? Ya. Ada? Saya sambil membaca juga pertanyaan dari bisnis ya. Itu pertanyaan di apa namanya? Pada itu kan 2024 itu kan ada ya. Putus-putus ya. Halo? Putus-putus ya? Iya. Mungkin karena hujan kali ya. Ini hujan cukup besar. Gimana? Sekarang udah oke? Udah oke. Ya, saya salah satu dari rekan media, Arif dari Bisnis Indonesia itu memberikan pertanyaan bahwa tahapan pilkada serentak itu kan ada di 2024. Nah, artinya kalau nanti penundaan pilkada ini terjadi di 2021 misalnya, 20 kemudian 21, otomatis akan memangkas jabatan kepala daerah yang terpilih. Karena 2024 sudah harus pilkada baru. Apakah nanti itu akan ada konsekuensi secara regulasi dan lain sebagainya, dan apakah kemudian akan memberikan kerugian kepada kepala daerah yang terkait? Nah itu. Ya. Ya, itu dari Arif Bisnis ya. Saya memberikan kesempatan satu lagi untuk berbicara secara langsung. Silakan teman-teman. Dari dosen, mahasiswa boleh, dari KPU Bawaslu daerah juga boleh yang hadir, atau dari teman-teman LSM. Ada? Kalau tidak ada, kita kembalikan dulu kepada narasumber, nanti mungkin di sesi berikutnya ya. Ya, saya kira berurutan lagi seperti tadi aja, dimulai dari Mas Pram, dipersilakan, yang dari Pak Dekan dan dari Bisnis Indonesia tadi. Persilakan. Ya, pertama terkait dengan masa jabatan ya. Ini kan memang kalau kita berasumsi bahwa kita masih menggunakan masa jabatan sebagaimana diatur di Undang-Undang Pilkada sebelumnya, ya memang akan terpangkas masa jabatannya, mungkin hanya 3 tahun begitu. Tapi saat ini kan memang sedang ada pembicaraan di tingkat pemerintah dan DPR untuk mendesain ulang keserentakan pemilu dan pilkada, sehingga masih ada kemungkinan pilkada serentak sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pilkada di 2024 itu bisa diatur kembali, tidak di waktu itu. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi kan ada perintah untuk meredesain keserentakan pemilu, termasuk di dalamnya kemungkinan akan dimasukkan pilkada, sehingga dalam 5 tahun itu mungkin hanya akan ada 2 maksimal 3 penyelenggaraan pemilu secara serentak, baik pemilu maupun pilkada maupun pemilu tingkat nasional, lokal dan seterusnya lah. Tergantung nanti kesepakatan politiknya di pemerintah dan DPR seperti apa. Jadi
kekhawatiran yang terlalu berlebihan soal masa jabatan saat ini hanya 3 tahun itu bagi saya itu belum terlalu beralasan. Karena pembicaraan ke arah redesign itu saat ini sangat kuat sekali. Lalu kedua terkait dengan apa yang ditanyakan Pak Dekan tadi, dampak pandemi terhadap penyelenggaraan pilkada di Indonesia memang sangat besar karena banyak tahapan-tahapan persiapan menuju hari pemungutan suara itu yang harus dilaksanakan dan itu terlalu berisiko kalau diteruskan. Misalnya sekarang ini yang kemarin ditunda itu verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Namanya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan itu diatur di peraturan KPU, metodenya sensus. Jadi 100% nama pendukung yang ada di daftar pendukung pasangan calon perseorangan itu harus ditemui satu persatu oleh petugas kita. Nanti apakah pasangan calon itu qualify atau tidak untuk menjadi peserta pilkada ya sangat tergantung pada verifikasi faktualnya. Nah, verifikasi faktual yang seperti ini kan tentu sangat berisiko kalau dilanjutkan di tengah pandemi. Lalu yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, yang termasuk ditunda tahapan kita adalah persiapan penyusunan daftar pemilih, terutama adalah pencocokan dan penelitian, yakni petugas kita harus datang dari rumah ke rumah, door to door, untuk mendata setiap keluarga ini yang sudah memenuhi hak sudah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih berapa, apakah 2 orang atau 3 orang dan seterusnya. Nah ini kan juga terlalu berisiko kalau dilakukan di tengah pandemi, karena memungkinkan perjumpaan petugas kami dengan begitu banyak orang yang kita tidak tahu mereka itu carrier atau spreader dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan Saudara Burhan dan Saudara Afif tadi, memang pemilu atau pilkada kita itu kan memang rumit sekali. Rumitnya bukan main. Prosedur dan tata caranya itu memang sangat rumit dan luar biasa complicated lah. Dari awal sudah begitu ya. Yang bagaimana saya contohkan tadi, dibandingkan dengan Korea yang DPT-nya itu ya cukup dengan KTP aja, jadi nggak perlu lagi ada datang dari ke rumah ya gitu-gitulah. Jadi ke depan kita berharap dengan perbaikan sistem eKTP kita itu akan sangat mempermudah dan menyederhanakan sebagian tahapan-tahapan pilkada itu. Saya berharap sih kita makin hari proses administrasi bernegara kita akan semakin baik dalam banyak aspek, sehingga itu akan memberi kontribusi bagi penyederhanaan teknis-teknis persiapan pilkada kita. Begitu Pak Dekan, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Pram. Lanjut ke Pak Burhan, silakan. Ya, terima kasih Pak Iding. Tadi ada pertanyaan Pak Dekan terkait dengan efek elektoral. Kenapa terkesan ada variasi? Ya. Sebenarnya mungkin gini, saya agak informasi yang saya terima agak berbeda terkait dengan efek elektoral di Amerika Serikat nih Pak Dekan. Jadi memang awalnya di awal-awal pandemik gitu ya, itu sekitar awal Maret itu Trump masih sangat kuat gitu ya. Tetapi survei-survei belakangan itu umumnya selisihnya 6 poin, Biden unggul gitu ya. Hanya survei dari Fox News di mana perolehan keduanya itu neck and neck 41-42%. Tapi di luar itu tuh selisihnya 6% atau 5%. Survei terakhir ini saya baru buka dimuat oleh Reuters, berdasarkan survei Reuters sama Ipsos Poll itu Biden masih unggul 43% lawan 41%, tetapi ada sedikit penurunan elektabilitas Biden. Kurang lebih sekitar 3% dibanding survei sebelumnya. Nah, penurunan itu disebabkan visibility yang kurang, ini kata Reuters sama Ipsos. Karena bagaimanapun sebagai calon yang kemungkinan besar ditahbiskan, dikukuhkan oleh Partai Demokrat sebagai capres, tetapi karena pandemik, Joe Biden kurang visibility. Jadi beberapa debat
calon presiden konvensi Partai Demokrat kan dibatalkan. Dan Bernie Sanders akhirnya buru-buru mendukung Biden, meskipun sebenarnya masih banyak gitu ya kaukus atau primary election yang belum dilaksanakan. Tetapi karena pandemik ada banyak kampanye yang sifatnya masif yang dibatalkan, akhirnya Bernie Sanders dan elit-elit Partai Demokrat yang lain, mereka nyebut dengan istilah establishment gitu ya, itu mendukung rame-rame Joe Biden. Tapi Joe Biden itu nggak punya panggung sama sekali untuk kampanye. Jadi elektabilitas Biden yang unggul dibanding Trump itu murni karena Trump dianggap gagal mengelola masalah pandemik di Amerika Serikat. Sekarang udah lebih dari 1 juta, bahkan hampir 1,5 juta rakyat Amerika yang positif. Ya. Bahkan ada kolega saya lagi nulis bareng sama beliau dari Harvard Uni, Seth Soderbergh, sebulan dia jatuh di rumah sakit ya gara-gara COVID. Jadi faktor itu, jadi bukan karena Joe Biden-nya yang hebat, tapi karena Trump-nya yang dianggap gagal. Nah, meskipun lagi-lagi kita harus lihat ke depan ya, apakah Trump bisa membalik situasi atau tidak. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat perkembangan terakhir memang masih sangat berat buat Trump. Bahkan ada kemungkinan pemilu ditunda di Amerika Serikat. Karena presiden punya kekuasaan untuk menentukan penundaan pemilu. Jadi kalau elektabilitas Trump tidak berangkat positif, sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin pemilu Amerika yang jadwalnya November ditunda. Nah, yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan adalah efek elektoral tadi yang dikaitkan dengan COVID itu tidak seluruhnya linear. Jadi kalau berhasil pasti naik, kalau gagal pasti turun, nggak linear. Jadi mungkin pertanyaan Pak Dekan bisa dibawa ke situ. Nah, yang saya maksud tidak linear adalah kayak kasus di Amerika Serikat, itu Joe Biden meskipun unggul menurut survei sekarang, tetapi kalau ditanya likability-nya untuk datang, pendukung Biden untuk datang ke TPS itu lebih sedikit ketimbang likability pendukung Trump untuk datang ke likelihood ya, lebih tepat ya, likelihood pendukung Trump untuk datang ke TPS itu lebih gede ketimbang likelihood atau kecenderungan pemilih pendukung Joe Biden. Apa poinnya? Partisanship, militansi. Jadi militansi pendukung Trump itu lebih besar untuk datang. Sementara pendukung Biden disurvei mungkin memilih Biden, tapi belum tentu datang waktu ke TPS nanti. Nah, ini terkait dengan ini militansi tadi. Militansi pendukung Trump lebih besar. Jadi buat pendukung Trump, meskipun secara objektif, jangankan orang lain, dokter Fauci ya, itu pun gregetan sama Donald Trump. Itu menganggap Trump tidak cukup capable. Tetapi buat pendukungnya, kalau orang partisan kan dia akan cari-cari itu justifikasi untuk mengatakan Trump ini buruk karena begini begitu. Trump sendiri udah menyalahkan periode sebelumnya, yaitu Obama. Dia bilang ini menjadi sulit karena ventilator di zaman Obama tidak diproduksi secara massal. Nah, ini juga aneh gitu ya. Karena baru kemarin gitu ya, tanda kutip wabah pandemiknya, tetapi disalahinya ke Obama gitu. Padahal setengah tahun sebelumnya Trump udah jadi presiden. Kemudian ada kasus. Dianggap tahu Obama. Tapi poin saya sikap partisan. Nah, ini kaitannya dengan Indonesia. Survei SMRC yang ramai kemarin, karena ada 52% menurut survei SMRC yang masih menilai positif government response di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kan begitu. Tetapi kalau kita cek lebih dalam dari data Mas Saiful, itu clear datanya. Jadi kalau kan ada oversample di 8 wilayah yang zona merah. Kemudian evaluasi pemilih terhadap pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ditanyakan semua. Nah, rata-rata approval responden terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu lebih tinggi ketimbang approval mereka terhadap evaluasi mereka terhadap kinerja pemerintah pusat. Nah, itu menurut saya sesuatu, artinya pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten kota dipersepsi lebih positif ketimbang kinerja pemerintah pusat. Itu satu. Cuma kan kadang-kadang kita ngelihat data berdasarkan judul berita koran saja, bukan isinya. Yang kedua, ini yang menurut saya penting untuk di-highlight dari survei SMRC, 52% itu margin of error, 3% plus minus. Kalau kita membacanya minus, itu udah di bawah 50%. Dan jangan lupa sekali lagi, sikap partisan. Jadi kalau kita cek, 52% itu evaluasi secara nasional. Tapi kalau kita lihat data survei SMRC, itu di beberapa wilayah ada perbedaan variasi tajam. Di Jawa Tengah sama Jawa Timur, yang menilai kinerja pemerintah Jokowi soal COVID bagus atau lebih cepat, itu 60-an%. Sementara di Banten, di Jawa Barat, yang menilai kinerja Jokowi itu sudah bagus, itu jauh di bawah. Jadi ada efek partisan di situ. Ya, jadi kebetulan Jawa Tengah sama Jawa Timur kan basisnya Pak Jokowi. Ya, sementara Jawa Barat, Banten kan basisnya Pak Prabowo gitu ya. Meskipun Pak Prabowo sekarang udah masuk ke pemerintahan gitu ya. Tetapi pemilihnya itu masih sulit untuk mendukung Pak Jokowi meskipun posnya udah masuk pemerintahan. Jadi sikap partisan ini membuat variasi dalam memberikan efek elektoral gitu ya. Jadi ini salah satu dan mungkin buat pendukung Pak Jokowi kan mereka bisa saja mencari justifikasi. Misalnya menyalahkan Terawan, menyalahkan Luhut Panjaitan, gitu ya. Ya itu kan yang membuat mereka masih, nggak apa-apa Pak Jokowi, kan ada Terawan, karena ada Luhut Panjaitan, gitu ya. Kan bisa saja mereka menyalahkan itu, sehingga tetap merasa Pak Jokowi tidak salah dalam konteks ini. Padahal Pak Jokowi dari awal bilang soal kabinet tidak ada kebijakan menteri, yang ada kebijakan presiden. Tetapi kan buat pendukung Pak Jokowi bisa saja dibaca sebaliknya. Kemudian Pak Jokowi bisa saja dipersepsi masih positif meskipun indikator testing, tracing, isolating gagal. Karena persepsi sama data objektif kan bisa beda. Apa yang membuat diskrepansi tadi? Misalnya Pak Jokowi datang ke rumah-rumah yang ke perumahan-perumahan kumuh. Kemarin kan datang itu ngasih bahan bantuan langsung ya. Itu kan bisa menimbulkan persepsi meskipun gambar besarnya pemerintah dianggap gagal melakukan testing. Sampai sekarang testing kita itu di bawah 100.000. Kecil sekali gitu ya. Tracing juga gagal, tetapi bisa jadi masyarakat memaklumi itu. Udah bekerja keras kok. Udah kayak Umar bin Khattab kok. Ngasih beras gitu ke perkampungan kumuh gitu ya. Ini karena acara FISIP dan saya dosen FISIP, saya harus banyak merujuk pada Nabawiyah. Gitu ya. Jadi kira-kira itu ya. Terakhir, saya kira udah jawaban saya gitu ya. Saya kira itu, Mas Paiding. Ya, baik. Terima kasih, Mas Burhan. Lanjut ke Mas Hafid. Dipersilakan. Saya kira nggak ada untuk saya ini yang harus tanggepin, ikut semua. Saya mau menyapa Pak Dekan saja itu. Assalamualaikum Pak Dekan. Siap. Profesor. Suruh ngajar lagi Pak Dekan tuh, Afif tuh. Covid. Selamat Ramadan. Ngajarnya bisa online kalau sekarang kan. Oke, saya cukup. Gitu ya. Baik, ini sebelum akhir, saya masih memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bicara secara langsung. Dipersilakan kalau ada satu orang misalnya. Mumpung ada di forum ini. Silakan teman-teman, ada yang mau berbicara? Ngasih kode angkat tangan atau gimana? Nanti biar di ini. Bu Hania. Pak Alfi, Bu Hania. Mau bicara Pak Alfi? Alfi. Halo, Alfi? Di unmute. Alfi? Admin. Bu Hania, suaranya masih belum masuk. Ini perut udah mulai keroncongan ini Pak Iding. Ya, kan ngabuburit ini. Pahalanya pasti besar sekali ini. Iya benar. Tahu-tahu udah maghrib ini. Iya benar. Alfi, mana Alfi ini kok?
Bu Ania nggak bisa unmute sendiri ya? Halo Alfi? Mana Alfi nih? Halo, Bu Ania udah bisa, Bu Ania? Iya bisa Ya. Pak. Oke, udah masuk. Silakan Bu Pak Ania. Edi, Iya, silakan. Pak Burhan mau nanya singkat aja. Saya memang nggak punya data ya, cuma pengamatan minim saya mengatakan bahwa calon-calon yang akan bertarung di pilkada nanti ini tampaknya belum mampu menggunakan situasi pandemi ini. Maksud saya, situasi pandemi ini sebenarnya bisa mereka lakukan moral hajat gitu, money politik dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak dilakukan, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak dilakukan gimana Bu tadi, Bu Ania? Agak putus-putus di sini. Mestinya situasi pandemi saat ini kan bisa dilakukan moral, katakanlah money politik oleh para calon-calon atau kandidat dalam pilkada nanti yang akan bertarung. Tapi tampaknya mereka tidak lakukan untuk menaikkan elektabilitasnya gitu loh. Kenapa kira-kira, Pak? Oh, iya. Oke. Ya, silakan langsung aja. Ya, pertama memang karena belum ada kepastian sampai hari Senin kemarin ketika Presiden mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020. Jadi kepastian jadwal. Karena kalau jadwal itu sudah pasti, berarti penyelenggara pemilu harus memfollow up untuk menetapkan tahapan-tahapan pemilunya. Nah, sebenarnya hasil rapat antara KPU, Bawaslu, gitu ya, kemudian pemerintah dan DPR sudah lama menyepakati untuk penundaan, dan ada beberapa opsi gitu ya, setahu saya, nanti Mas Pram bisa mengoreksi kalau saya salah. Opsi penyelenggaraan Desember, Maret 2021 atau September tahun depan kalau tidak salah. Tetapi yang dipilih pemerintah adalah Desember tahun 2020 ya. Nah, opsi ini itu meskipun pro kontra tapi kan pasti jadwalnya, tanggalnya belum ya, tapi Desember 2020. Nah, sekarang kalau sudah ada kepastian, meskipun belum fix benar, itu bakal calon baru kemudian menggulirkan ini punya skenario yang lebih pasti juga terkait bagaimana meningkatkan elektabilitas. Jadi sebelumnya saya tahu gitu ya, saya kebetulan banyak mengerjakan survei dari banyak partai gitu ya. Ketika ada tanda-tanda penundaan itu tiba-tiba langsung elit partai politik itu wait and see dulu gitu ya, karena awalnya survei bulan Januari, Februari, Maret itu terkait dengan jadwal tahapan sebelumnya di pilkada bulan September, awalnya jadwalnya seperti itu, di mana pendaftaran itu di bulan Juni. Jadi kalau surveinya kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan sebelum Juni tepat. Tapi setelah ditunda, itu ada ketidakpastian, uncertainty yang luar biasa, gitu loh. Jadi mereka nggak lagi berpikir soal elektabilitas dulu. Karena kalaupun toh menaikkan elektabilitas sekarang, itu anything can happen sampai Desember yang akan datang.
Jadi akhirnya semua pada wait and see di situ. Ini yang saya lihat sekarang gitu ya. Makanya terutama buat calon petahana Bu Hani ya. Calon non petahana, calon kompetitor itu berat sekali sekarang karena mereka betul-betul tidak pasti dalam banyak hal. Di satu sisi kalau non petahana itu butuh kerja keras untuk menaikkan popularitas. Karena umumnya calon kompetitor itu kan tingkat dikenalannya rendah. Nah, untuk menang pemilu itu harus populer dulu. Nah, sementara mereka tidak di posisi petahana. Nah, ketika mau menaikkan popularitas, ada COVID. Di mana-mana kan ada restriction terkait dengan bagaimana bisa menemui masyarakat secara langsung. Saya kemarin misalnya ada calon dari P3 ya, P3 atau PAN ya, P3 yang dulu dari PAN tetapi kemudian pindah ke P3 kalau tidak atau yang dari mana dari nyalon dia di Sumatera Barat gitu ya, itu dia mengumpulkan orang kemudian dibubarkan dan dia marah-marah. Jadi lagi-lagi berat buat calon kompetitor untuk menaikkan popularitas di tengah pandemik sekarang. Jadi memang berat dari sisi apapun kecuali ada terobosan-terobosan, misalnya bikin kegiatan-kegiatan online campaign atau digital campaign. Tetapi tetap saja berat buat siapapun menaikkan elektabilitas, popularitas melalui digital. Pertama, ini salah sebabnya ya. Satu, tidak semua masyarakat kita itu terkoneksi dengan internet. Data saya itu baru 54%. Sampai survei bulan Februari 2020, baru 54% orang yang terkoneksi dengan internet. Itu satu. Ya. Jadi sehebat apapun calon untuk kampanye melalui digital, melalui internet, itu ada constraint-nya, maksimal 54%. Itu satu. Dan umumnya bias kota. Jadi di wilayah-wilayah yang pedesaan, apalagi luar Jawa, itu koneksi atau penetrasi internet lebih rendah lagi. Itu satu. Yang kedua, tidak semua yang terkoneksi internet itu tertarik politik. Ini ada beberapa channel baru, gitu ya, TV baru, beberapa yang dihelat oleh beberapa kawan saya, gitu ya, saya nggak mau nyebut namanya, yang cukup optimis bisa mendapatkan break even point cepat, ternyata gagal. Karena yang terkoneksi internet pun rata-rata bukan nonton berita politik. Jadi makin rendah lagi. Dari 54 kurangin lagi. Jadi lagi-lagi ada constraint di situ yang membuat popularitas terutama buat calon kompetitor itu tidak bisa dinaikkan di tengah situasi seperti sekarang. Terakhir tentu saja ya kasus theatrical state-nya Clifford Geertz, negara teater tadi. Politik kita itu bagaimanapun politik yang intim. Jadi politik tidak bisa serta-merta dirubah melalui Zoom, melalui daring, melalui Instagram Live, Facebook Live, Twitter, nggak bisa. Ada aspek keintiman yang hilang karena wabah ini. Jadi teatrikalnya berkurang, intimate-nya berkurang, gitu ya. Politik kita kan klientelistik kan sifatnya iteratif. Nah itu hilang semua dan itu nggak bisa digantikan oleh Zoom, oleh Google Meet, oleh daring online, daring discussion dan seterusnya. Saya kira itu jawaban dari saya, Bapak sekalian. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekaligus closing, Pak Burhan. Pak Burhan. Tadi closing itu. Itu udah closing ya? Udah closing. Karena keroncongan nih perut ini, jadi closing. Oke, siap. Oke, Mas Pram, closing statement. Nanti lanjut, Mas Apip. Terima kasih ke Pak Iding, teman-teman sekalian bisa silaturahmi dengan keluarga besar FISIP. Ya, ini sama-sama. Moderator ini dari FISIP semua, cuma saya aja yang dari Syariah ini. Mungkin ada ya di sini. Oke, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua terus tetap sehat, bisa melewati pandemi ini dengan baik, sehingga agenda-agenda demokratisasi kita ke depan terus kita lanjutkan setelah pandemi ini selesai. Demikian dari saya. Ya. Terima kasih Mas Pram.
Pak Apip mungkin closing statement. Ya, yang kita lakukan kemarin dan sekarang sudah keluar Perpu itu hanya himbauan-himbauan pencegahan ya. Tapi banyak juga kemudian ditindaklanjuti sama Pemda. Karena tadi yang kata Mas Burhan misalnya, yang paling mungkin dapat panggung itu ya orang yang memanfaatkan itu ya petahana situasi seperti ini. Menciptakan panggung sendiri susah sekarang. Karena kumpul nggak boleh, apa nggak boleh, dan ini tantangan buat penantang. Dan saya kira untuk mengantisipasi itu beberapa sudah kita kasih surat. Misalnya di awal-awal bacalon itu kan juga nggak bisa disentuh, masih belum ada penetapan. Tapi bantu nyemprot itu pakai foto-foto, kita himbau untuk tidak dan ya diikuti lah. Nah, makanya Perpu ini menjadi enak itu untuk kita kemudian punya dasaran agar tahapan segera berjalan jika memang COVID-nya sudah selesai. Saya kira itu Pak Iding, terima kasih Bapak Ibu sekalian, senang bisa silaturahim, bisa lihat Bu Hani dan semua. Pak Dekan. Iya. Siap. Baik, terima kasih Pak Apip. Pak Dekan mungkin untuk kata-kata terakhir sekaligus penutup dipersilakan. Pak Dekan juga bisa doa kok. Pak Iding, Pak Dekan juga bisa menutup dengan doa. Alfi, Pak Dekan di unmute. Ya, Pak Dekan dipersilakan. Terima kasih para panelis, lalu juga para peserta diskusi, sebuah sambutan yang hangat, yang semula kita sendiri ragu-ragu apakah iya dalam kondisi Ramadan dan COVID ini orang masih tertarik berbicara tentang nasib bangsa. Ada yang tentang ini. Tapi rupanya luar biasa sambutannya, terima kasih banyak. Mendatang mungkin kita juga akan sedang mengatur untuk melakukan semacam diskusi webinar lagi online soal dunia Islam dan demokrasi. Bagus tuh Pak Dekan. Kira topik yang relevan di tengah kesimpang siuran lah negara-negara di dunia Islam ini memilih sistem politik yang kira-kira sesuai. Dan perbincangan ini saya kira tetap hangat dan mudah-mudahan bisa ketemu kembali. Terima kasih Pak Iding, organizer yang sangat hebat untuk Top Markotop online ini. Dan yang paling akhir tentu saja kita semua ikut berduka atas meninggalnya Sobat Ambyar ini, Raja Sobat Ambyar. Iya. Ini dalam rangka mengobati ambyar kita ini. Marnya, jadi kita harus memberi tribute tersendiri lah. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat selalu di tengah Ramadan, di tengah COVID, dan salam ilmu politik yang membanggakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekan. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada narasumber, keluarga UIN yang menyebar di berbagai lembaga, sehingga kita bisa bereuni di sini. Sekedar informasi bahwa yang mendaftar diskusi online hari ini itu 187 yang mendaftar sampai tadi siang dan kemungkinan bertambah ya. Ini artinya antusiasme untuk mengikuti diskusi ini sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa pesan untuk diadakan lagi di periode berikutnya katanya. Jadi terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dalam diskusi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya tidak akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh para narasumber. Hanya satu kata, mudah-mudahan dari sekian banyak yang disampaikan, Basyiron akan lebih banyak daripada Nadhiron. Amin. Penutupnya UIN banget ini. Sekali lagi terima kasih semuanya, Pak Burhanuddin Muhtadi, Pak Pramono Tantowi, dan Pak Afifuddin. Jangan bosan untuk tampil di FISIP diskusi ya, atau di Tadarus Politik FISIP. Dan atas nama moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.